menanggapi itu, Kapolri pun dalam rapat bersama kami sudah bilang bahwa polisi di bawah kepemimpinan beliau itu sifatnya terbuka saja. Baik, Anda kembali di The Prime Show. Prof, tadi kita sebelumnya juga membahas mengenai kepastian bahwa tidak akan adanya tumpang tindih begitu ya dengan adanya Kapolri di dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Apa yang mungkin bisa dijelaskan batasan-batasan apa saja yang konkret yang tidak boleh dilanggar atau agar komisi ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya? Ya, kalau dari arahan Bapak Presiden, ya kami kan dengar semua, jadi itu jelas. Bahkan antara lain ya, Bapak Presiden bilang, karena dia kan tentara, jadi spirit the cop itu sangat penting. Nah, jadi maksudnya polisi pun punya spirit the cop, tapi Presiden mengatakan meskipun spirit the cop itu sangat penting, tidak perlu juga berlebihan. Kita tetap harus membuka ya kemungkinan perbaikan, keperluan untuk reformasi dan transformasi kebijakan ke depan itu kita harus terbuka juga. Nah, jadi itu antara lain arahan dari Presiden dan kami dengar semua, ya kan? Dia menyebut pentingnya spirit the cop tapi jangan kaku. Nah, menanggapi itu, Kapolri pun dalam rapat bersama kami sudah bilang bahwa polisi di bawah kepemimpinan beliau itu sifatnya terbuka saja. Dan bahkan waktu doorstop sesudah kita rapat, dia ulangi lagi. Nah, maka saya kasih stressing kepada wartawan. Nah, ini Pak Kapolri udah 2 kali ini ngomong ini. Tadi di dalam dia ngomong begitu, sekarang dia ngomong lagi. Intinya kepolisian itu harus dilihat responsif dan siap untuk menerima perbaikan-perbaikan, sehingga tim yang dibentuk oleh Kapolri internal sebelum tim dibentuk oleh Presiden itu juga harus dilihat sebagai cara Kapolri merespons aspirasi masyarakat. Jadi sebelum Presiden membentuk, dia udah bentuk untuk internal, perbaikan-perbaikan internal. Nah, gitulah kira-kira. Jadi sudah jelas begitu ya, ada batasan dan sudah dipastikan bahwa keterlibatan Kapolri ini tidak akan adanya konflik apa yang harus diperbaiki itu nanti kita runding, kita sepakati, setiap minggu kita rapat, tapi sebelumnya kita ambil cari masukan seluas-luasnya. Termasuk yang ekstrim sekalipun, ya kita dengerin, biar dengar semua gitu loh. Nah, gitu. Jadi akhirnya nanti kita memilih akal sehat. Ya kan? Nurani dan logic power, moral power itu yang menuntun kita menemukan solusi, insya Allah. Ya. Lalu ada beberapa catatan dalam penyelesaian masalah yang tentunya juga ini jadi masalah besar ya di dalam kepolisian. Salah satunya soal penyalahgunaan wewenang dan juga maklar kasus yang jadi isu umum di kepolisian. Nah, itu bagaimana Prof menyikapi ini? Ya, nanti kita diskusikan solusinya bagaimana. Ya kan? Ya, itulah tugas 3 bulan ini. Jadi ada yang sifatnya kasuistik, ya kan? Nah, kasuistik itu mungkin nanti rekomendasinya ke internal. Makanya ada Kapolri kan jadi lebih mudah kan? Nah, ada yang sifatnya itu untuk policy jangka panjang. Nah, itulah yang kita akan lapor ke Presiden. Jadi gitu. Jadi hasil dari tim ini nanti ada yang kebijakan keluar ke depan yang kita laporkan untuk diambil keputusan oleh Presiden, tapi ada juga yang ke dalam. Nah, itulah gunanya ada Kapolri, ada tim internal, sehingga ini bisa langsung efektif gitu, karena orang menunggu. Orang menunggu di luar. Kalau misalnya tadi kan disebutkan juga bahwa akan ada pertemuan dengan tokoh-tokoh dan pakar-pakar begitu ya, Prof ya. Ini baru dibentuk juga minggu lalu, baru diresmikan, dilantik langsung oleh Presiden. Langkah ke depan terdekat yang akan dilakukan, Prof, dalam hal ini apa untuk mempercepat kepercayaan atau mendapat kepercayaan Republik polisi terhadap kepolisian ini? Ya. Nanti mungkin sekali akan banyak kasus-kasus yang dilaporkan, ya kan? Nah, kita lihat nanti kalau memang strategis ya kita bicarakan.
sekarang ini yang ngirim WA sama saya ke email, termasuk kasus-kasus kecil-kecil aja dilaporin. Apa Prof contohnya? Ya kan kita tidak boleh ikut campur dalam urusan operasional, tapi harapan masyarakat itu luar biasa gitu. Nah, maka kita harus pilah-pilah, tidak semuanya harus kita tangani. Ada hal yang strategis tapi tidak perlu keputusan presiden. Nah, itu langsung Kapolri kita kita beri rekomendasi. Itu insya Allah mudah-mudahan ya 3 bulan ini kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lah bagi polisi, tapi lebih jauh sekedar untuk lebih baik bagi polisi, lebih baik bagi negara dan bangsa kita. Oke, amin. Nah ini Prof, menurut Bambang Rukminto, ini kehadiran Kapolri di dalam tim percepatan reformasi Polri ini juga bisa menjadi hambatan nih Prof untuk melakukan evaluasi secara objektif. Nah berikut kita saksikan wawancaranya. Banyak yang berasumsi bahwa ini malah menjadi hambatan bagi objektivitas tim ini melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengingat Kapolri Jenderal Listio Sigit ini masih berada di internal Polri. Tentu akan banyak bias kepentingan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Kapolri. Baik, itu dia tadi, dan juga sudah disampaikan juga oleh Prof bahwa, dan menjamin ya Prof ya, tidak akan ada hambatan dalam hal ini, khususnya dalam keterlibatan Kapolri dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Nah, bukan menjamin, tapi ada orang punya perspektif berbeda, itu baik-baik aja, tidak apa-apa disuarakan. Karena memang negara kita begitu besar, maka perspektif yang berbeda-beda itu sesuatu yang alamiah aja. Nah, tapi itu kan nanti ada yang akan menjawab, ya kan? Waktu. Nah, biasanya yang paling gampang itu jawabnya action louder than words. Nah, nanti udah tunggu aja apa yang akan kita hasilkan 3 bulan ini. Nah, gitu. Oke, berarti kita tunggu akan 3 bulan gitu ya? Iya, 3 bulan. Presiden tidak membatasi 3 bulan. Tapi saya dengan teman-teman bersepakat, aduh jangan lama-lama ini, 3 bulan aja. Kalau 3 bulan bisa kita rumuskan, ya kan, untuk solusi jangka panjang, why not, gitu loh. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang jangka pendeknya nanti kita selesaikan internal dengan Kapolri, yang jangka panjangnya kita laporkan untuk diambil keputusan oleh Presiden. Nah, begitu kira-kira. Tapi kalau menurut Prof sendiri, Prof melihat begitu ya, dengan berdiskusi sedikit banyak mungkin dengan tokoh-tokoh yang ada dan juga dengan pihak-pihak yang lain, apa yang menurut Prof benar-benar harus dibenahi? Apa yang harus dilakukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri ini? Soal apanya nanti kita diskusikan. Kalau you tanya saya, sudah tulis di buku saya sudah 82, banyak sekali. Wow. Bukan hanya polisi yang harus kita benahi, kejaksaan juga, pengadilan juga, advokat juga, bahkan semua lembaga negara, termasuk lembaga perwakilan. Di mana bulan Agustus salah satu yang terbanyak dibakar itu DPR dan DPRD. Itu cermin tersumbatnya, ya kan, saluran aspirasi rakyat. Berarti harus ada evaluasi juga lembaga perwakilan. Nah, jadi kita ini, kata anak-anak muda, Indonesia ini harus diriset. Nah, tapi jangan terlalu jauh dulu, kita mulai polisi dulu lah, gitu. Kalau riset semua jadi susah. Jadi susah. Prof tadi menyampaikan ada 8, catatan Prof ada 82 masalah-masalah yang sekarang. Itu simbolik aja. Maksudnya, tapi kalau dalam tadi Prof juga menargetkan 3 bulan. Nah, kira-kira akan berapa target dalam 3 bulan ini akan? Kadang-kadang saya bilang ada 200 masalah. Itu untuk menggambar banyak masalah kita gitu loh. Nah, jadi kita mulai bertahap lah, mulai dari ini dulu. Nah, nanti kita kumpulkan ya masalah-masalah, dan hari Minggu ini, hari Jumat pagi, saya mengumpulkan tokoh-tokoh yang bersedia untuk menjadi tenaga ahli, ya kan, yang membantu kita, semacam satgas yang nanti membantu untuk jaringan dengan berbagai koalisi masyarakat. Ada yang nanti untuk legal drafting, ya kan? Ada juga nanti yang untuk manajemen medianya dan lain-lain sebagainya. Nanti kita
tokoh-tokoh yang menghubungi kami. Ya, bersedia banyak sekali. Tapi saya minta supaya masing-masing anggota mengusulkan nama. Nah, ini nanti akan menjadi supporting staff bagi tim ini. Karena tim ini orang gede semua. Menteri, Kapolri, itu tadi saya bilang yang mantan Kapolri yang pensiun 2 orang. Ya, Pak Idham sama Pak Badrudin. Mantan pejabat ya 2 orang juga, saya sama Pak Mahfud. Nah, selebihnya itu orang sibuk semua. Nah, tapi mereka komit untuk kita seminggu sekali bertemu untuk mengambil keputusan. Dari 1 mingguan kita menghimpun masukan dari masyarakat. Tapi Prof, nama-nama besar ini kita sudah tahu begitu ya latar belakangnya, tapi kan belum tentu menjamin keberhasilan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ini, dan salah satunya tujuan dibentuk juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Nah, bagaimana Prof dan tim mengambil hati rakyat agar kembali percaya dengan adanya komisi ini? Ya, makanya kita himpun pendapat mereka, enggak kita rumuskan sendiri. Nah, dari apa yang mereka sampaikan, mungkin ada yang belum kepikiran kita. Nah, gitu loh. Maka prinsip participatory public policy making ini serius. Selama demokrasi kita hanya mengandalkan siapa yang jumlahnya banyak dia yang ngambil keputusan, itu demokrasinya formalistik gitu loh. Nah, jadi yang salah satu yang kurang selama 20 tahun terakhir ini adalah demokrasi yang substansial, yang melibatkan partisipasi publik. Makanya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama mengabulkan pengujian formil ialah adanya syarat meaningful participation, partisipasi bermakna dalam mengambil keputusan. Nah, ini penting, malah jauh lebih penting dari rumusan hasilnya. Yang rumusan hasilnya bisa saya susun sendiri, tapi ya kan tidak begitu cara kita bernegara. Nah, mudah-mudahan ya tim 10+1 ini nanti ini akan bekerja efektif. Nanti pikiran yang berbeda-beda 10-11 orang ini kita berdebat internal. Jadi nanti jangan ada kepentingan pribadi, jangan ada kepentingan institusi, yang seperti Presiden bilang, spirit the corps itu sangat penting, tapi jangan kaku, ya kan, harus terbuka. Nah, mudah-mudahan akal sehat menuntun kita dan nurani. Mudah-mudahan gitu ya. Makanya kita undang pertama nurani bangsa. Karena sesuai dengan nurani gitu ya. Oke, kita akan tunggu gebrakan dan langkah-langkah konkret ya yang dilakukan oleh Prof dan tim gitu ya dalam jangka pendeknya 3 bulan ini gitu kita lihat, dan masyarakat juga bersabar melihat bagaimana kinerjanya. Tentu kita berharap bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri ini akan memberikan sebuah dampak yang besar begitu ya, karena tidak hanya seharusnya tidak berhenti di meja birokrasi atau jargon kebijakan saja. Ini soal bagaimana rasa aman dan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan disinilah peran Komite Reformasi Polri diuji apakah bisa mempercepat perubahan atau sekedar menjadi simbol belaka. Terima kasih Prof Jimli Asyidiki, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Prof, salam sehat selalu. Nah, pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk, alami, dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Puluhan orang sudah menang hadiah miliaran Aqua. Kamu juga bisa seperti mereka. Pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas. Saya buka, ada kodenya di sampingnya, emang kecil banget, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Beneran ini dari Aqua, Mbak? Iya, Kak. Ini dari pengiriman kode unik di botol Aqua? Bener banget, Kak. Wah. Awalnya nggak percaya ya, sampai terjadi hari ini, akhirnya percaya. Pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget tuh, nambah pemasukan keluarga.